Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi bersama channel saya ya, bersama Roy Otomotif. Nah, di video kali ini ya teman-teman, mari kita tentang pembahasan pada kabulator sepeda motor Jupiter MX ya teman-teman. Kabulator Jupiter MX itu ada dua macam ya. Yang satu menggunakan vakum, itu yang OLD ya. Yang ini kabulator MX yang lama masih menggunakan skep ya. Yang ILD apa jenisnya itu loh. Pokoknya ada dua macam. Yang menggunakan karburator, ada yang vakum. Tapi di sini masih bawaan sepeda motor lama ya. Nah, kebanyakan sepeda motor Jupiter MX lama-kelamaan posisi kita setel atau kita buat jalan, kadang-kadang motornya itu tidak kuat jalan, berbet-berbet ya. Dan kemudian sepeda motornya itu kadang-kadang ya gas mentok itu malah motor tidak jalan, malah terasa berbet gitu. Nah, faktor yang kemudian ada juga bermacam-macam permasalahan di sepeda motor kita. Ada pada karbunya, ada pada businya, pengapeannya ya. Tetapi kalau penyakitnya di karbu, jenisnya itu berbeda juga ya. Bila posisi kita lihat kondisi busi pengapian normal-normal saja, kita lihat, kita cek di bagian karbu. Nah, di sini kabulator MX ini ya teman-teman, ini menggunakan sistem sensor, bisa dikatakan sensor TPS kalau motor injeksi ya gitu. Kalau mengalami kondisi gredek, bila posisi mesin hidup merasakan tenaga mesin tidak ada ya, suara mesin itu anehnya begini. Bila kita hidupkan, kita buat langsam, motor ini gredek gitu. Dan ada juga motor tidak bisa langsam. Kita untuk melihat dulu di bagian kondisi TPS ini ya teman-teman, apakah kenormalan TPS itu sesuai dengan jalur sensor yang masuk ke ECU atau ke CDI ya. Ada kala pengaruhnya pada ini juga bisa ya teman-teman, pada TPS ini. Dan ada juga TPS ini tidak dipasang ya, tidak dipasang, motornya normal-normal saja, itu ada di sepeda motor Jupiter MX gitu. Lebih jelasnya normal atau tidak normalnya alat ini ya teman-teman, itu bisa kita buktikan. Bila kondisi mesin normal, cobalah ini dicabut ya, soketnya ini dicabut, motor ini jadi normal tidak? Ada kadang-kadang ada yang normal, ada yang tidak, setelah kita mencabut pada jalur sensor ini. Nah, pengecekan yang semacam ini agak sulit ya teman-teman kalau penyakitnya ada pada TPS ini. Dan ada juga penyakitnya ada di dalam filter. Bila posisi motor gas mentok, motor malah jadi berat, tenaganya hilang gitu. Kalau mengalami kondisi yang semacam itu ya, cobalah filter kita lepas ya. Kita tidak usah menggunakan filter, kita hidupkan mesin, kita gas mentok. Apakah normal-normal saja? Gasnya itu bisa lop tidak? Kalau masih tidak lop, kemudian kita cek pada sensor ini. Kalau sensornya ini tidak ada permasalahan, kita
kondisi yang semacam ini ya, yang semacam itu kita kembali ke dalam karbu. Kita lihat mindset yang besar dan yang kecil. Caranya untuk mengetahui, kita lepas pada karburatornya. Caranya kita tinggal membuka pada karbunya ya teman-teman. Kita melihat di bagian lubang spuyur besar ini dan yang kecil ini. Nah, kita semua pemilik sepeda motor yang masih menggunakan karbu, kalau bisa ya jangan sedikit-sedikit kita merubah pada lubang spuyur mindset dan yang kecil, mindset yang kecil ini. Kalau tidak terpaksa ya, janganlah sampai untuk merubah pada lubang-lubangnya. Karena yang masih original nanti kalau kita rubah sedikit atau banyaknya yang kita rubah lubangnya, kalau nanti masih tidak pas, tidak sempurna, maka diri kita yang akan mengalami kondisi kerusakan. Karena yang ori, walaupun ini nanti kita ganti ya, tidak sebaik dari bawaan kalau ini sudah dirubah atau sudah kita oprek gitu. Cara untuk memahami ya boros antara bensin dan pengapian ya, borosnya bensin dan pengapian saat motor kondisi berbet itu mudah saja, itu sangat mudah untuk kita pahami ya teman-teman. Kalau penyakitnya pada karbu, ya kalau boros bensin biasanya gas kan berbet, gas mentok. Cobalah kita lepas pada filter yang masuk ke sini. Setelah kita lepas filternya, kemudian mesin kita hidupkan, kita gas mentok ya, gas pol. Motor ini bisa lop atau tidak? Kalau gas mentok sampai pol kok bisa lop tanpa ada berbetnya. Kemudian kita pasang kembali filternya. Setelah kita pasang, kemudian berbet kembali. Setelah kita lepas filternya, motor bisa lop. Gas mentok bisa lop. Tidak ada berbetnya. Itu biasanya lubang besar spuyur yang besar ini terlalu kelebaran. Ya. Terlalu kelebaran. Setelah kita akalin ya, tidak usah mengganti dengan mindsetnya, tidak usah kita ganti, kita akalin dengan serabut saja. Caranya kita tidak usah bingung, kita cari kabel serabut ya, kita ukur, kita ganjal satu dulu caranya ya teman-teman, seperti ini cara ganjalnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Nah, dan kemudian kita kita kencangin, kita carikan kabel lagi. Caranya seperti ini. Ini sudah jadi ya. Nah, kemudian kalau sudah kita ganjel seperti ini, kemudian kita pasang tutupnya, langsung kita cek pada sepeda motornya. Setelah motor hidup, kita gas geber lop ya, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian kita masukkan filternya ke dalam sini lagi. Setelah masuk filter, kita cek kembali, kita gas mentok apakah ada berbetnya atau tidak. Kalau sudah tidak ada berbetnya, kita tinggal cek buat jalan ya. Itulah sistem sepeda motor yang mengalami keborosan. Dan bila penyakit pada mindset yang kecil ini, biasanya penyakit yang kecil ini ya, kalau mengalami kendala penyakit pada mindset yang kecil itu biasanya sepeda motor ini langsamnya sangat susah. Tidak bisa langsam, biasanya nyendal-nyendal langsamnya.
Itu bisa dikarenakan entah ini tersumbat lubangnya atau terlalu kekecilan. Gitu ya teman-teman. Walaupun kita setel anginnya, kita paskan, masih saja motor ini tidak bisa stasioner. Dan atau bila stasioner motor ini tidak sempurna, langsamnya tidak sempurna. Nyendal-nyendal mati, itu biasanya ini tersumbat. Dan bila gas mentok, posisi biasanya itu ada suara meledak-ledak gitu loh. Bila itu mengalami kondisi kerusakan pada mainjet yang kecil ini. Caranya kalau kekecilan, kita lebarkan lubangnya sedikit ya, dengan menggunakan alat yaitu kabel kopling ya. Kita ambil satu, kita masukkan, kita gesek-gesek. Kemudian kita cek. Kalau kita cek sudah bagus, berarti cukup di situ saja untuk melebarkan ya, kan gitu. Nah, bila mengalami kondisi yang semacam ini ya, kalau ini sudah aman-aman saja, walaupun kita ganjal masih tetap berbet-berbet, motor tidak bisa enak ya, gas mentok tidak mau ya. Biasanya lubang ini kenali ya teman-teman, lubang di dalam sini ini tersumbat, kedua-duanya ini biasanya tertutup oleh kotoran. Kalau ini tertutup oleh kotoran, walaupun kita setel seberapa mungkin ya yang kita otak-atik, itu masih tetap tidak akan bisa sempurna kalau ini tertutup. Itu ya. Oke. Kukira ini sudah jelas ya teman-teman, cara untuk mengatasi atau memahami cara kerja karburator yang mengalami kondisi berbet atau kurang stabil, kurang sempurna. Kita tinggal cek semua di bagian dalamnya sini. Sekarang kita lanjut pada penjelasan tentang sensor. Sensor ini tergantung pada ECU ya teman-teman. Sudah saya jelaskan tadi. Sensor ini ada kalanya kita lepas kabelnya, ada juga motor tidak bermasalah, itu juga bisa. Kondisi kita lepas soketnya, motor bisa masalah, itu juga bisa. Karena apa? Karena sensor ini mengatur bahan bakar ya, antara bahan bakar dengan pengapian ya, gitu. Berbeda lagi dengan sepeda motor yang injeksi. Biasanya kalau sensornya mengalami kerusakan, motor tidak nyaman, tidak oke, tidak respon. Tetapi kalau di Jupiter MX, bila sensor ini tidak kita hubungkan pada ECU, biasanya ya teman-teman, ini maaf sebelumnya, biasanya ada yang normal-normal saja, ada yang juga tidak normal. Bila untuk memahami kondisi motor tidak normal, biasanya motornya itu berbetnya itu tidak seperti berbetnya karburator ya. Biasanya kadang-kadang lasamnya tidak normal, dedet, nyendal ya, agak nyendal gitu. Biasanya segitu. Di gas itu motor tidak bisa respon, biasanya gitu. Tetapi walaupun kita lepas, motor jadi respon, tidak ada permasalahan, itu tidak bermasalah ya. Tetapi kalau sensor kita lepas, motor jadi bermasalah, janganlah kita untuk merubah pada sensor ini. Itu. Oke. Teman-teman sudah jelas ya tentang penjelasan dari saya tentang untuk memahami tentang ilmu karburator sepeda motor Jupiter MX. Bila mengalami kondisi motor tidak respon, tidak bertenaga, loyo, berbet, kita harus memahami pada karburator ini ya. Kita cek pada karbunya. Oke. Kukira ini sudah jelas ya teman-teman, cukup di sini tentang cara untuk memahami tentang
karburator. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like juga di komen. Terima kasih.